Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Almi Pradiasabani dari tim Malaki dan anggota saya Ridho Yanuar. Tapi sekarang karena adanya pandemi COVID-19, jadi kami tidak bisa bersama untuk menjelaskan dan mempraktikkan video demo dari aplikasi iTravel. Jadi untuk saat ini saya sendiri yang akan menjelaskan dan mendemokan aplikasi iTravel. Oke, langsung saja kita masuk ke demo aplikasi iTravel yang pertama. Kita buka dulu aplikasi iTravel-nya di HP masing-masing. Lalu setelah itu kita bisa melakukan daftar dahulu jika belum memiliki akun. Tapi jika sudah memiliki akun, bisa langsung ke menu login atau langsung masuk. Nah, setelah kita melakukan daftar atau login, maka kita akan dialihkan ke menu home, yaitu dashboard dari aplikasi iTravel. Nah, di menu dashboard ini, aplikasi menampilkan beberapa menu pilihan. Yang pertama ada terdekat, jarak terdekat, rental mobil, kuliner, budaya, SPBU, oleh-oleh, dan tempat yang paling populer. Jadi aplikasi iTravel ini akan menampilkan misalnya jarak terdekat, terus SPBU, oleh-oleh, kuliner, budaya, dan lain-lain itu berdasarkan jarak terdekat dengan jarak kita pada saat itu juga. Nah, yang pertama kita akan membuka jarak terdekat. Di sini lokasinya di Kota Bandung. Jadi aplikasi akan mendeteksi tujuan-tujuan atau objek-objek wisata yang berada di dekat saya, berada di dekat dengan lokasi saya pada saat ini. Tetapi saya lupa menjelaskan tadi, ketika kita baru membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya, misalnya baru menginstal dan mendaftar lalu membuka, maka aplikasi akan meminta izin untuk mengakses lokasi kita. Tapi di sini kebetulan aplikasi sudah beberapa kali digunakan, jadi tidak ada request izin lagi. Nah, setelah itu kita akan beralih ke menu kuliner. Nah, di menu kuliner ini sama seperti tadi, aplikasi akan men-track objek-objek atau tempat-tempat kuliner yang ada di sekitar lokasi kita pada saat ini. Selain menu kuliner, kita juga ada menu oleh-oleh, lalu ada SPBU, ada situs budaya. Maksudnya situs budaya itu adalah kesenian-kesenian yang ada, situs-situs kesenian yang ada di sekitar kita, dan ada juga SPBU. Jadi ketika berkunjung ke suatu tempat, ke suatu daerah atau suatu tempat wisata, dan kita tidak tahu di mana SPBU terdekat, maka aplikasi ini akan membantu teman-teman untuk mencari atau men-tracking SPBU yang ada di sekitar teman-teman. Selain itu kita juga ada menu rental mobil, di mana di menu rental mobil ini teman-teman juga bisa mencari tempat penyewaan mobil ataupun motor yang berada di sekitar lokasi teman-teman. Dan menu yang terakhir yang paling berguna juga di sini yaitu oleh-oleh. Karena di setiap kali kita bepergian untuk liburan, pasti kita ketika akan melakukan perjalanan pulang menuju rumah kita atau kampung kita, pasti kita akan membawakan oleh-oleh untuk kerabat. Nah, menu ini juga salah satu menu yang lumayan penting karena kita bisa mencari toko oleh-oleh yang ada di sekitar kita. Misalnya kita sedang berada di bandara dan lupa membeli oleh, kita bisa mencari toko oleh-oleh yang sangat dekat dengan kita di area bandara tersebut. Nah, yang kedua kita ada di sini itinerary. Selain dashboard tadi, yang kedua kita ada itinerary. Nah, di menu itinerary ini kita bisa mengatur perjalanan kita sendiri. Misalnya seperti tadi, ada ada pilihan terdekat, SPBU, rental mobil, lalu ada juga oleh-oleh, kesenian, dan budaya, dan kuliner, maaf. Nah, jadi kita bisa menentukan jadwal kita sendiri di aplikasi iTravel ini. Misalnya kita pertama akan mengunjungi jarak terdekat dari kita, yaitu misalnya dari sini, dari Bandung, dari tempat saya itu yang terdekat adalah Trans Studio Mall misalnya. Kita bisa menginput atau menambah Trans Studio Mall, lalu setelah itu bisa menambah situs kuliner juga, tempat kuliner. Lalu misalnya ingin mengisi bensin, kita bisa menambahkan pom bensin yang akan kita lalui atau yang terdekat dengan kita. Lalu kita juga bisa berkunjung ke situs-situs budaya atau situs kesenian yang ada di Kota Bandung. Selain itu, kita juga bisa mampir di toko oleh-oleh.
Nah, setelah kita memilih beberapa list wisata yang sudah kita pilih, maka kita bisa menekan atau memencet button generate. Setelah kita sudah menambahkan beberapa lokasi, maka kita bisa menekan tombol buat jadwal. Nah, setelah kita menekan tombol buat jadwal ini, maka akan keluar dua pilihan, yaitu hasil berdasarkan jarak terdekat dan rating. Maksudnya jarak terdekat ini adalah kita akan direkomendasikan oleh aplikasi untuk menuju tujuan atau tempat-tempat yang sudah kita pilih tadi berdasarkan jarak terdekat. Yang kedua ada berdasarkan hasil rekomendasi rating. Jadi aplikasi akan memberikan kita rekomendasi tujuan wisata kita atau tujuan berwisata kita berdasarkan rating. Yaitu maksudnya rating di sini adalah tempat yang paling ramai dikunjungi, seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa mengset waktu atau mengatur waktu kunjungan kita ke suatu tujuan yang akan kita inginkan. Kita tinggal menekan atau memencet nama dari lokasi wisata tersebut, maka kita akan dialihkan ke Google Calendar. Di Google Calendar ini kita bisa mengset waktu, tanggal, dan note-nya. Bisa juga kita mengganti nada deringnya, mungkin terserah kita sesuka hati. Nah, selain itu, di bagian menu hasil rekomendasi ini, misalnya kita tidak tahu, misalnya ingin ke Trans Studio Mall, lewat mana, harus melewati jalur mana. Aplikasi ini menyediakan juga dan terintegrasi dengan Google Map. Nah, teman-teman cukup menekan atau memencet button yang ada di bagian kanan seperti tombol panah. Teman-teman cukup menekan button atau tombol itu, maka teman-teman akan dialihkan ke Google Map yang akan membawa dan menuntun teman-teman ke tujuan yang teman-teman sudah pilih. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa menyimpan hasil rekomendasi yang diberikan oleh aplikasi iTravel. Tetapi ketika teman-teman ingin menyimpan, maka teman-teman harus memilih salah satu antara rekomendasi berdasarkan jarak terdekat atau rekomendasi berdasarkan rating. Nah, setelah kita menyimpan, maka kita akan beralih ke menu profile. Di menu profile ini ada beberapa pilihan juga, di mana kita bisa mengedit akun kita. Di sana kita bisa mengedit nama dan mengganti foto. Lalu ada button keluar juga. Di sini kita bisa logout. Nah, setelah itu ada fitur cerita, di mana di fitur cerita ini kita bisa menceritakan pengalaman kita ketika liburan atau pengalaman kita ketika kita berkunjung ke suatu daerah. Kita bisa menceritakannya di fitur atau di button cerita plus di pojok kanan atas. Selain itu, kita juga bisa melihat histori petualangan kita selama berkunjung atau melakukan kunjungan wisata di suatu daerah. Di kota Bandung misalnya, kita bisa melihat tempat mana saja yang sudah kita kunjungi di petualanganmu di menu profile. Mungkin segitu saja penjelasan demo aplikasi iTravel dari saya. Semoga bisa dipahami dan mudah ditangkap juga. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.